Bab 14, habis terjual, meong. Hah? Pedagang pengembara. Astaga. Itu kucing. Pedagang pengembara kucing? Mari kita lihat apa yang dijualnya. Para pemburu mendekati Theo dengan penuh minat. Hah? Tomat cherry? Para pemburu yang mendekat kecewa melihat tomat cherry menumpuk di tikar. Theo. Mereka mengharapkan senjata atau ramuan misterius dari pedagang. Pengembara, jadi bisa dimengerti kalau mereka kecewa dengan tomat cherry. Yang bisa mereka makan di luar. Manusia bodoh, aku tahu kamu akan berpikir seperti itu. Meong. Ini bukan tomat cherry lo. Sejun telah mengetahui bahwa Theo pandai mengikuti instruksi ketika dia menjual barang-barang seperti gelas, jadi dia memberikan instruksi yang sangat rinci. Berbeda? Itu benar, meong. Periksa opsinya sekali, meong. Seperti yang diinstruksikan oleh Sejun, Theo menekankan bahwa tomat cherry adalah item pilihan. Ini adalah item. Para pemburu mulai memeriksa pilihan tomat cherry. Tomat cherry ajaib. 0,1 peningkatan kekuatan sihir selama 10 menit. Itu terlalu rendah. Seperti yang diharapkan, reaksi para pemburu laki-laki tidak begitu baik. Level. Mereka berkisar dari 45 hingga 48. Pada level mereka, dengan opsi peralatan. Disertakan, peningkatan kekuatan sihir 0,1 tidak signifikan. Namun, hanya dengan memakan ini, itu memecah 10 gram lemak. Apakah ini benar-benar mungkin? Reaksi para pemburu wanita berbeda. Mereka segera mengenali nilai sebenarnya dari produk tersebut. Tak terhitung banyaknya wanita yang ingin mempertahankan bentuk tubuhnya sambil makan makanan enak di luar. Dan, yang terpenting, opsi yang tertulis di item tidak berbohong. Berapa banyak ini? Jessica, salah satu pemburu wanita, dengan bersemangat menanyakan harga tomat cherry. Begitu dia melihat mereka, dia memikirkan adik perempuannya. Anna. Anna telah menjalani operasi bypass lambung karena obesitas yang tidak wajar, namun berat badannya naik menjadi 120 kg lagi sejak tahun lalu karena depresi dan pesta makan. Tomat cherry ajaib terasa seperti secerca harapan bagi Jessica, yang akhir-akhir ini mengkhawatirkan kesehatan Anna. Setiap tomat cherry ajaib adalah 0,05 koin menara, meong. Apa? Pemburu lainnya terkejut dengan kata-kata Theo. Harga satu tomat cherry sangat mahal. Aku akan membeli setengah dari apa yang ada di sini. Hah? Sungguh, meong? Setengahnya 500, meong. Theo terkejut dengan kata-kata Jessica. 500 berarti 25 koin menara. Itu jauh melebihi 5 koin menara dalam penjualan dari kontrak. Itu berarti Theo harus menjual hasil panen Sejun selamanya. Ya. Saya akan membeli 500. Ini 25 koin menara. Jessica menyerahkan uang itu. Dibandingkan dengan biaya yang telah dia keluarkan untuk perawatan Anna, itu bukanlah jumlah yang besar. Kenapa kamu tidak memikirkannya lagi, meong? Manusia, kamu melakukan pembelian impulsif, meong. Theo mencoba menghalangi Jessica untuk membeli, tidak menerima uangnya. Dalam upaya untuk memutuskan kontrak seumur hidup. Namun, itu menjadi bumerang. Dia membeli 500, dan dia mencoba membujuknya. Apakah tidak ada yang salah tentang ini? Berapa banyak yang harus saya beli untuk diberikan kepada pacar saya? Melihat sikap Theo yang enggan menjual, para pemburu semakin penasaran. Aku akan mengambil 100. Saya ingin 50. Aku juga, 50. Para pemburu mulai bersaing membeli tomat cherry. Meskipun harga satu tomat cherry mahal, itu tidak banyak uang untuk pemburu elit seperti mereka. Jumlah koin menara dapat diperoleh hanya dalam beberapa hari berburu. Mereka bersedia membayar cukup untuk memuaskan rasa ingin tahu mereka. Segera setelah istirahat mereka selesai, para pemburu kembali berburu. Monster laba-laba. Bagaimana ini bisa terjadi?
Theo terisak saat melihat tikar kosong. Wow, sudah terjual, meong. Penjualan pertama dalam kehidupan kucing. Legenda Theo, si pedagang. Pengembara kucing, telah dimulai. Hari ke-134 terdampar. Baiklah. Sejun bangun dengan penuh semangat lagi hari ini. Setiap kali dia naik level, dia meningkatkan kekuatan dan staminanya dengan statistik bonus. Kondisi tubuhnya memang sudah bagus, tapi sekarang dia penuh energi setiap pagi. Selain itu, sifat pekerjaan petani yang tidak sakit ternyata sangat bagus. Swoosh. Sejun pergi ke dinding dan menggambar garis di atasnya saat dia memulai harinya. Mengintip. Berbunyi. Berara. Bang. Kelinci putih dan kelinci hitam bangun dan menyapa Sejun di pagi hari. Benar. Selamat pagi. Kelinci yang menyapanya masing-masing memulai tugasnya masing-masing. Sejun pun membasuh wajahnya di sebuah kolam kecil dan mulai memanen tomat cherry. Mengetuk. Mengetuk. Kamu telah memanen tomat cherry ajaib yang matang. Pengalaman kerja Anda sedikit meningkat. Kemahiran memanen LV2 telah meningkat sangat sedikit. Anda memperoleh 10 poin pengalaman. Saat dia memanen tomat cherry, kamu telah naik level. Anda telah mendapatkan 1 stat bonus. Sudah lama sejak dia mencapai level 10. Sejun meningkatkan kekuatannya. Dengan stat bonus. Dia pasti baik-baik saja, kan? Sejun memikirkan Theo. Dia pasti sudah bertemu dengan para pemburu. Sekarang, berapa banyak yang akan dia jual dan kembali? Dia bahkan tidak mengharapkan penjualan. Dia khawatir apakah pria muda dan naif itu bisa menjual dengan baik. Tapi aku mengajarinya teknik rahasia. Dia setidaknya akan menjual setengahnya, kan? Sejun telah mengajarinya teknik rahasia sampel gratis dan layanan pelukan kucing. Namun, Sejun tidak pernah membayangkan bahwa tomat cherry akan terjual habis dalam beberapa menit bahkan sebelum Theo menggunakan teknik rahasia tersebut. Saat tomat cherry mulai dijual, namaku akan dikenalkan? Hehehe. Sejun merasa bangga karena namanya melekat pada hasil panen yang dijual. Kemudian, berdengung. Seekor lebah madu beracun terbang melalui lubang di langit-langit gua. Anda di sini? Gosok-gosok. Hari ini, lebah madu beracun menggosokkan tubuhnya ke wajah Sejun. Menunjukkan kasih sayang sambil menandai kehadirannya. Kemudian, berdengung. Ia terbang ke ladang tomat cherry untuk menyedot nektar. Dan setelah beberapa waktu berlalu, mengintip. Kelinci istri mulai meletakkan daun kering di atas api. Sebelum dia menyadarinya, itu adalah waktu makan siang. Memanen tomat cherry dan membantu kelinci menyirami ladang membuat waktu berlalu begitu cepat. Bang! Bang! Kelinci hitam yang sedang berlatih memukul dinding dengan palu memanggil Sejun. Itu adalah waktu di mana kelinci hitam bisa menjadi yang paling aktif. Sehingga selalu menantikan waktu berburu piranha. Baiklah. Ayo pergi. Sejun bergegas ke kolam dan melambaikan obor ke kiri dan ke kanan. Guyuran. Celepuk. Pukulan palu bersih. Sekarang, kelinci hitam berburu piranha dengan sangat terampil. Saat mereka berhasil menangkap 5 piranha, tubuh kelinci hitam itu bersinar. Sesaat. Hah? Apakah Anda naik level? Mengangguk-mengangguk. Kelinci hitam itu menganggukkan kepalanya dengan penuh semangat. Sejun telah melihat kelinci putih naik level saat melakukan pekerjaan pertanian beberapa kali, tapi ini adalah pertama kalinya dia melihat kelinci hitam naik level. Selamat naik level. Berara. Kelinci hitam itu menatap Sejun dengan bangga. Bukankah aku mengagumkan? Kelinci hitam itu tampak sangat bersemangat setelah naik level, yang membuat Sejun sedikit khawatir. Dia bertanya-tanya apakah akan segera mencoba menangkap piranha di dalam air. Sementara itu, kelinci hitam berlari ke kelinci putih lainnya dan dengan
lantang mengumumkan berita kenaikan levelnya. Mengintip. Berbunyi. Berara. Kelinci putih memberi selamat kepada kelinci hitam. Berkat itu, makan siang agak bising. Sementara kelinci mengobrol, Sejun diam-diam menghabiskan makan siangnya dengan ikan bakar dan daun bawang panggang. Akhir-akhir ini, Sejun mengembangkan kesenangan setelah makan siang. Hehehe. Waktunya minum kopi. Sejun bangkit dari kursinya dan mengambil tumbler yang dia tempatkan di kursi yang telah ditentukan dengan langkah ringan. Ketika dia membuka tumbler untuk digunakan sebagai cangkir setelah Theo pergi, kopi. Ada 10 bungkus kopi di dalam tumbler. Tampaknya baik pedagang penjual maupun Theo tidak membuka gelasnya. Itu adalah penemuan yang luar biasa. Jika Theo yang menjual kopi, bukan tumbler, Sejun akan membayarnya. Seojun membawa gelas itu ke sebuah kolam kecil dan mengisinya dengan seperempat air. Mengetuk. Mengetuk. Dia memegang ujung kanu, batang kopi, dan dengan ringan menjentikannya dengan jari telunjuknya untuk menghilangkan residu. Dia tidak bisa melewatkan satu butir kopi pun. Setelah menyiapkan kopi, dia merobek bukaan bungkus kopi kanu dan menuangkannya ke dalam tumbler. Kemudian, kocok, kocok. Dia menutup-tutupnya dan mengocoknya untuk melarutkan butiran kopi. Klik. Mencucup. Seojun meneguk kopinya. Swos. Pahitnya kopi dan bau amis ikan bakar dengan manisnya daun bawang tersapu. Bersih. Ah, memang, kopi itu sempurna setelah makan. Meskipun dia tidak bisa membuat kopi panas tanpa air mendidih atau es kopi. Tanpa es, kopi yang dibuat dengan air kolam yang dingin tidaklah buruk. Lebih-lebih lagi. Menetes. Seojun menuangkan sedikit madu yang telah dia kumpulkan ke dalam botol. Airnya. Ah, ini bagus. Harmoni antara pahit dan manis menciptakan rasa baru. Kelinci-kelinci itu menggelengkan kepala seolah-olah mereka tidak mengerti. Seojun tersenyum sambil minum kopi. Dia memberi mereka sedikit kopi pada hari pertama, dan mereka bergidik setelah mencicipinya. Kopi dengan madu. Itu sama. Lidah kelinci sepertinya lebih peka terhadap pahitnya kopi. Seojun, yang menikmati kopi sebagai hidangan penutup, mulai bercocok tanam. Di sore hari. Hehehe. Seojun bersenandung sambil memanen tomat ceri dan menyirami ladang. Secangkir kopi saat makan siang saja membuat sore itu menyenangkan. Dia mengakhiri hari itu dengan suasana hati yang baik. Mencicit. Mencicit. Kelinci mengucapkan selamat tinggal pada Seojun dan pergi ke liang mereka. Untuk bersiap tidur. Selamat malam. Seojun juga mengucapkan selamat tinggal pada kelinci dan pergi ke tempat tidurnya, merapikan tempat tidur dengan mengetuk tanah. Kemudian, berdengung. Lebah beracun terbang dengan sibuk di sekitar langit-langit gua. Apakah kamu masih tidak pergi? Akhir-akhir ini, lebah racun datang lebih awal dan pergi terlambat, tetapi ini adalah pertama kalinya ia tidak kembali saat ini. Pergi dan tidur cepat. Berdengung. Lebah beracun mengabaikan kata-kata Seojun dan terus terbang dengan rajin. Bagus. Saya akan tidur. Sampai jumpa besok. Mendengkur. Seojun tertidur begitu kepalanya menyentuh bantal tanah. Berdengung. Lebah beracun itu sibuk membuat sesuatu di langit-langit gua. Kenapa dia tidak datang? Sekarang, pedagang keliling goblin yang telah menipu Theo, menunggu Theo kembali. Dia yakin Theo tidak akan bisa menjual barang itu dan akan kembali dengan kecewa. Dan aku akan menghibur orang yang kecewa itu, memberitahunya bahwa ada kesempatan yang lebih besar, dan meminjamkan uang kepadanya. Sejak saat itu, lelaki itu akan menjadi budaknya, bekerja untuknya seumur hidup untuk membayar bunga yang terus tumbuh, apalagi kepala sekolah. Hehehe. Sudah lama sejak terakhir kali aku menangkap pengisap. Sungguhan. Sekarang menyeringai jahat. Sambil menunggu Theo, sekarang pergi ke papan buletin yang menampilkan
Peringkat penjualan pedagang keliling. Memeriksa peringkatnya sekali sehari. Dan merasa bangga adalah salah satu kesenangan dalam hidupnya. Peringkat penjualan pedagang bepergian. Tempat ke-999 sekarang, 45,2 koin menara, 1 up. Hehehe. Saya akhirnya berhasil masuk 1000 teratas. Dia telah naik satu langkah dari posisi ke-1000 ke posisi ke-999. Itu adalah peringkat yang nyaris tidak dicapai dengan mengalahkan banyak pedagang keliling pemula. Sekarang, yang telah memeriksa peringkatnya, mulai memeriksa nama-nama pedagang dengan peringkat lebih tinggi darinya, mulai dari bawah. Merekalah yang pada akhirnya harus dia injak dan lewati. Pada saat itu, tatapan sekarang berhenti saat sedikit bergerak ke atas. Hah? Sebuah nama yang tidak pernah dia duga akan dilihatnya di peringkat menarik perhatiannya. Tempat ke-982 Theo, 50 koin menara, baru. Bagaimana ini bisa terjadi? Dia pasti tidak bisa menjualnya. Sekarang bergumam seolah dia tidak mengerti. Berdengung. Seojun terbangun karena suara sayap lebah beracun. Lebah beracun masih sibuk terbang di langit-langit sampai pagi. Kemudian, hah? Sarang lebah? Sarang lebah kecil menarik perhatian Seojun. Tampaknya lebah racun telah bekerja dengan rajin sejak kemarin untuk membuat ini. Apakah kamu pindah? Berdengung. Gosok, gosok. Menanggapi pertanyaan Seojun, lebah beracun itu bergerak naik turun 3 kali dan kemudian menggosokkan tubuhnya ke wajah Seojun seolah berkata, "Tolong jaga aku baik-baik." Pada hari ke-135 terdampar, lebah beracun menjadi mandiri dan pindah ke gua Seojun.